أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم وإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم sabila. Niki wingi nerusne ayatne wingi terkait dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu waddu law takfurun, mereka pengen kamu itu menjadi kafir kembali sebagaimana mereka menjadi kafir. Maka kalau begitu jadilah kamu sama dengan mereka. Maka dari itu jangan engkau jadikan mereka itu panutan, pimpinan, sehingga mereka berhijrah di jalan Allah. Jadi niki awake dhewe gak oleh ndadekne idola, panutan, pimpinan wong munafik sebelum orang munafiknya tadi mau berhijrah, sebelum orang munafiknya tadi tobat. Maka jangan kamu jadikan mereka idola, pimpinan, panutan, jangan sampai. Maka fa in tawallau, tapi wong munafik kok diwe ati niku sik ngelama. Maka ya fa in tawallau, kalau mereka berpaling ya wis fakhudhuhum, tangkap saja mereka. Waqtuluhum, perangi saja mereka, bunuh saja mereka. Haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian temui mereka. Wala tattakhidhu minhum, janganlah kamu jadikan minhum di antara mereka waliyan sebagai pimpinan atau sebagai penolong, sebagai panutan, wala nasira, dan jadikanlah mereka, jangan menjadikan mereka orang-orang munafik itu sebagai penolong kalian. Niki Pak nggih, masyaallah. Niki zaman Nabi wong munafik, ya memang orang munafik di Madinah berdiri di belakangnya orang kafir. Nggih, mulai biyen nggih ngeten iki enten, Pak. Wong zahire ya KTP-ne ya Islam. Nggih. KTP ini Islam. Nak zaman saniki, zaman biyen gak ada KTP, sing penting syahadat. Amalane ya persis wong Islam, jenenge ya salat. Nggih tenggene masjid. Niki Pak. Tapi terang-terangan mereka mendukung orang-orang kafir. Lah nak ngoten niku Pak. Nggih, nak isih kenek di niki nek di eluk, kena dituturi sehingga mereka kembali di jalan Allah. Ya, nak mereka tobat kembali ke jalan Allah, ya kamu jangan sampai memerangi mereka. Tapi wis dikandani dijak kembali ke jalan Allah, gak mau, tetap berdiri di belakang atau di kelompoknya orang-orang kafir, bahkan ikut memerangi orang-orang Islam,
ya gak apa-apa. Walaupun kita KTP ini Islam, kalau mereka perang bersama orang kafir, ya perangi mereka. Gak apa-apa Pak. Nyon sewu, apa enggak kena hukum membunuh orang iman? Enggak. Kalau memang mereka betul-betul berdiri di belakang orang kafir. Niku ngoten. Makanya niki tangkap saja mereka. Kalau mereka berpaling, ya tangkap saja mereka. Bunuh saja mereka di mana saja kalian temui, enggak usah ragu. Ngoten Pak. Masya Allah. Dan jangan kau jadikan mereka sebagai penolong kamu, sebagai pelindung kamu, sebagai pimpinan kamu, panutan kamu, jangan sampai. Kecuali ini Allah pun masih mengecualikan, illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali kalau mereka itu sampai atau berlindung kepada kaum yang mana kaum itu terikat perjanjian damai dengan kalian. Niki Pak, niku mau wong munafik seenten Pak diwehi opsi ya. Kalau mereka itu berlindung dengan orang kelompok yang sudah ada ikatan perjanjian perdamaian dengan kalian wahai Muhammad atau umatnya, maka kamu pun juga jangan memerangi mereka. Niki termasuk Pak, kalau di dalam syariat nanti sebenarnya ada, nanti kalau ngaji fikih termasuk syariatnya perang Pak. Nanti di belakang ini kalau kondisinya perang seperti itu, nanti orang-orang yang berlindung kepada siapa saja yang terikat perjanjian damai dengan orang beriman, maka mereka pun juga harus dilindungi sehingga mereka pun juga tunduk di dalam perjanjian itu. Niku ngoten nggih. Masyaallah. Ya walaupun yang saya nggih niku biasanya wong kafir ngoten ya, perjanjian damai mesti dia sendiri yang mengingkari pertama kali. Ngoten niku. Kelakuane ngoten niku. Mulane wingi jok kaget ning gone Israel gencatan senjata, seneng-seneng rame-rame. Lagi seneng-seneng rame-rame langsung bantai meneh. Niku kelakuannya orang kafir begitu. Orang beriman itu senantiasa menghormati Pak, konsisten dengan perjanjian itu. Mereka biasanya melanggar aturan. Ya sudah, kalau melanggar peraturan ya itu tadi, perangi saja mereka, enggak usah ragu-ragu. Au ja'ukum hasirat suduruhum ayyuqatilukum au yuqatilu qaumahum, atau mereka merasa berat ya untuk ya memerangi kalian atau memerangi kaum mereka. Jadi ini juga jangan diperangi orang yang semacam itu. Dia enggak berani memerangi kamu dan juga tidak berani berdiri di hadapan kamu memerangi kaumnya sendiri. Jadi orang munafik itu biasanya memang latar belakangnya begitu Pak. Arep bela tenanan agama Islam, kaumnya itu, kelompoknya itu ternyata mereka itu tidak mau. Nah kalau berdiri di depannya orang iman, nanti dia ikut memerangi kelompoknya sendiri. Jadi hatinya gamang Pak. Maka orang-orang latar belakang orang-orang munafik rata-rata karena hatinya bimbang. Aku milih endi, ini buah si malakama. Jane melok Kanjeng Nabi Muhammad ki ya apik. Tapi kok kudu merangi dulurku dhewe ya. Gak wani aku. Ya mending gak usah wae ngoten. Orang-orang yang hatinya gamang semacam ini pun masuk dalam pengecualian ini, jangan kamu perangi ya. Walau sya'allahu lasallaqahum alaikum falaqatalukum. Dan ini orang-orang tipe macam gini Pak, kalau dia berkuasa Pak, apa yang terjadi? Falaqatalukum. Orang-orang yang hatinya gamang ini, andai kan dia diberi kekuasaan, pasti kamu yang akan dibunuh duluan. Loh siki Pak, artinya nopo? Dia belum totalitas di dalam agama Islam, artinya mendua.
Niki memang kita biasanya memang disering dihadapkan pada persoalan-persoalan semacam ini, Pak. Makanya awake dhewe Pak nyun sewu, Pak. Jadi orang beriman niki tegas, Pak. Ya udah kalau hak walaupun apapun yang terjadi resikonya sampaikan, Pak. Makanya kulil haqqa walau kana murran. Katakan hak walaupun itu pahit. Resikonya sampai dimusuhi dulur itu itu memang resikonya. Nggih. Masya Allah. Niki kalau mereka diberi kekuasaan la sallallahu alaikum niki Pak. Fala qatalukum, maka mereka akan memerangi kalian. Fa ini tazalukum falam yuqatilukum niki Pak. Karena mereka itu tidak diberi kekuasaan, maka mereka belum memerangi kamu. Wal alqau ilaikumussalam, dan mereka meletakkan kepada kamu perjanjian damai. Fama ja'alallahu lakum alihim sabila, maka Allah menjadikan bagi kalian atas mereka, maka tidak ada jalan bagi kamu untuk memerangi mereka. Dan ini Pak, memang sikap kita kalau ada orang yang seperti itu, walaupun seandainya dia diberi kekuasaan akan memerangi kamu, tapi kalau mereka berlindung kepada orang yang terikat perjanjian damai dengan kamu, ya udah kamu tahan, jangan bawa perangi mereka. Mana ini Pak, niki sahabat ini mulai awal kali Kanjeng Nabi itu tidak hanya dilatih untuk menggunakan pedang Pak, tapi sahabat juga dilatih untuk menahan pedang. Nah ini Pak, ternyata sing paling angel niku menahan pedang Pak. Iki wis di depan mata, wis nyoto-nyoto ngene lho, tiba kok. Nah ini Pak, itu yang sangat berat. Nah wong Surabaya suwan lunasi wae saiki jarene ngono, awit pingis kurang ajar dari ngono. Ngoten niku. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Pun ngoten nggih, mengke terusane minggu yang akan datang untuk ayatnya. Tambahan keterangan. Wa qad ya Abu Hatim hadatsana Abu Salamah ila akhirih. Niki anna Suraqah, niki an Hasan dari Sayyidina Hasan. Anna Suraqah bin Malik al-Madlaji hadasahum qala lamma dhaharun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli Badar wa ahli Uhudin wa aslama min haulihim qala Suraqah balagani anna yuridu ayyab asa Khalid bin Walid ila akhiri. Ngoten nggih. Niki ceritane dari Hasan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Suraqah bin Malik niki Suraqah bin Malik al-Madlaji, Suraqah bin Malik al-Madlaji menceritakan kepada mereka. Suraqah berkata, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemenangan di Badar dan juga kemenangan di Uhud. Nah, Pak, di Uhud itu wong Islam menang. Secara politis menang, Pak. Secara zahir kalah, tapi ternyata secara politis diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Itu dulu ya, sudah waktu kita bahas tentang perang Uhud seperti itu ya. Begitu Abu Sofyan calling down, turun, ganti Nabi nyerang, kan ngoten lah. Nah disitulah akhirnya ternyata mereka mundur waktu di Mekah. Nah di situ ketika Nabi SAW diberi kemenangan di Badar dan kemenangan di Uhud, maka banyak orang-orang di sekitar mereka, orang-orang Quraisy itu masuk Islam. Maka Suraqah berkata kepada Nabi, matur kepada Nabi, telah sampai kabar kepadaku sesungguhnya Khalid bin Walid itu akan diutus untuk memerangi kaum saya Bani Madlaj. Maka Suraqah fataituhu faqultu, maka aku mendatangi
Angsyatuka an nikmata qalu sah. Iki ngoten. Maka aku pun menyampaikan ini kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun berkata, angsyatuka ni'mata, ya Rasul, setelah terdengar kabar seperti itu kepadaku, menurut saya jangan kau perangi kaum saya. Maka sahabat-sahabat yang ada sekitar Nabi mengatakan, kurang ajar kamu. Kurang ajar kamu. Jadi ini gimana? Jadi Khalid bin Walid sudah rencana mau diberangkatkan untuk memerangi kaumnya Suraqah bin Malik al-Madlaji, kaum Madlaj. Maka Nabi berkata, tinggalkan, biarkan dulu apa yang dia mau. Maka Suraqah akhirnya berkata, telah sampai kepadaku sesungguhnya engkau berkeinginan untuk mengutus kepada kaumku, sedangkan saya ingin mengajukan tawaran kepada panjenengan. Saya sampaikan, in tada'uhum fa in aslama qaumaka aslamu. Wa dakhalu fil Islam. Saya sampaikan pada Nabi, saya itu tokoh di kaum saya Madlaj, dan kaum saya itu pro dengan orang-orang Quraisy. Ya itu kejadian ini setelah perjanjian niku nggih, napa Nabi mau masuk Mekah enggak jadi Bai'atul Aqobah, ya, setelah Bai'atul Aqobah. Jadi ketika Baitul Aqobah Nabi akhirnya tidak jadi masuk ke Mekah, tidak jadi haji, bahkan melakukan perjanjian damai dengan orang Quraisy. Nah, kejadian setelah itu, kaumnya Suraqah ini dia adalah pro dengan orang-orang Quraisy. Maka Suraqah mengatakan, ya Rasul, jangan kau perangi kaum saya. Kaum saya itu loh pro membela kaum jenengan. Dan jenengan sudah ada terikat perjanjian damai dengan mereka. Makanya ayat ini diturunkan supaya ditahan jangan merangi orang ini, kan ngoten. Nah, kalau nanti kaum jenengan itu semua masuk Islam, saya jamin fadakhalu fil Islam. Maka saya jamin kaum saya pun juga akan masuk Islam. Wa ilam yuslimu lam tahsyan quluba qaumaka alaihim, ya. Lam tahsyan quluba qaumaka alaihim. Jadi demikian juga kalau mereka itu tidak mau masuk Islam, toh mereka pun tetap terikat perjanjian damai dengan kamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada biyadi Khalid bin Walid, faqala idhab mahu faf'al ma yurid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, kemudian Nabi berkata, pergilah bersama Suraqah, lakukanlah perundingan apa yang dia mau. Fasolahahum Khalid ala yu'inu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa is aslamta Quraisy aslamu mahum. Dan akhirnya betul Khalid bin Walid tidak jadi untuk memerangi mereka, tapi justru Khalid bin Walid diutus kepada kaumnya Suraqah untuk melakukan perjanjian perdamaian dengan catatan jangan sampai menolong orang yang memusuhi Nabi. Catatan, ya wis, aku gak merangi awakmu, tapi catat, kau nak sampai merangi aku dan merangi Kanjeng Nabi dan dan umat Islam, maka kamu tak perangi. Catatannya itu, jangan sampai merangi. Demikian juga kalau nanti wong Quraisy itu masuk Islam, kamu semua harus masuk Islam semua. maka dengan cerita ini turunlah waddu lau takfuru kama takfurun kama kafaru fatakunu sawan wala tatakhidu minhum auliya. Niki ngoten. Jadi ini tipu muslihat sebetulnya dari orang-orang kafir, tapi
apa namanya illal ladzina yasila ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Tapi karena mereka sudah mengikat perjanjian damai, berlindung kepada orang-orang yang telah terikat perjanjian dengan kalian, maka jangan kamu perangi mereka. Demikian asbabul nuzul dari ayat ini. Tapi ngendikane niki Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata nasakhaha qauluhu. Ayat ini akhirnya dimansuh dengan surat Taubat ayat 5 idzang salakal asyurul huruma niki napa faqtuluhum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum at-taubah ayat 5. Jadi menurut Ibnu Abbas ayat ini akhirnya dimansuh dengan at-taubah ayat 5, ya ini ketika sudah selesai bulan haram maka perangilah mereka orang-orang musyrik di mana saja kamu berada karena mereka memerangi kalian. Nah ini ngoten pun ngoten mawon yang dirahmati Allah. Jadi itu orang-orang munafik, masya Allah. Makanya nyon sewu orang munafik niku memang paling susah ya kita menghadapi mereka. Kanjeng Nabi pun juga luar biasa berhadapan dengan mereka. Karena nopo? Ya secara zahir mereka Islam, tetapi mereka nyata-nyata memusuhi orang Islam. Yang repot hari ini Pak, saat ini gak ketok Pak, lek musuhi ya ora ketok. Ini sing paling angel. Dan kita tidak boleh Pak. Ini juga termasuk menjadi dalil, menjadi dalil. Wong mereka orang munafik berlindung dengan orang yang ada perjanjian damai saja kita enggak boleh memerangi. Makanya nak wong-wong ngoten niku nggih ngoten. Ngilmune sitok nggih sabar. Sabar dongakne mereka, ajak mereka kembali ke jalan Allah. Itu tadi, nggih. Ajak mereka kembali ke jalan Allah hatta yuhajiru fi sabilillah. Mereka hijrah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya dakwah sesama Bapak. Sesama umat Islam pentingnya kita dakwah ya. Dakwah enggak hanya pada orang-orang kafir, tapi kepada orang-orang Islam. Makanya tenggene surat Al-Asr wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nggih, terus nasihat menasihati. Nggih. Niki kita memang pada posisi seperti ini, gitu. Tapi kalau tadi posisi sulit seperti itu, kita juga akan kesulitan Pak di dalam bersikap. Jumlah kok ngoten wingi gara-gara nek pilih nomor 1, 2, 3, gara-gara ngono tok mawon wis bingung kowe, nggih. Ada yang suami istri cerai, ya Allah, keluarga terkorbankan padahal urusan apa ngono, gitu. Ngoten niku. Begitu cerai lah ya sing dipilih apa ya turun tangan lah ya ora ta. Ora oleh apa-apa. Pun makane kenceng sing awake dhewe gampang pun gampang sak gampang-gampangnya Al-Qur'an pun. Al-Qur'an iki dicekel tenanan nggih. Kalau kita berpegang teguh kepada Quran, kok ada keluarga kita musuhi, Pak. Niki hanya sebentar kok. Ini hanya ujian. Nanti terus sambung tali silaturahmi. Suatu ketika pasti mereka nanti akan paham. Oh iya, karena apa? Kebenaran sejati, kebenaran absolut adalah Al-Qur'an. Boten mawon. Enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.